Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang representasi pengetahuan di dalam kecerdasan buatan atau di dalam AI dan bagaimana hal itu bisa membantu mesin melakukan penalaran dan interpretasi menggunakan kecerdasan buatan. Oke, manusia mahir dalam memahami, menalar, dan menafsirkan pengetahuan. Dengan menggunakan pengetahuan ini, manusia mampu melakukan berbagai tindakan di dunia nyata. Namun, bagaimana mesin mampu melakukan hal yang sama? Mampu juga kan mesin melakukan berbagai tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia? Oleh sebab itu, kita akan bahas dalam pertemuan sekarang adalah dalam mata kuliah kecerdasan buatan untuk sesi Knowledge Representation atau representasi pengetahuan. Agenda kita pada pertemuan kali ini adalah akan membahas mengenai apa itu representasi pengetahuan. Yang kedua adalah berbagai jenis pengetahuan. Yang ketiga, kita juga akan membahas mengenai siklus representasi pengetahuan. Yang keempat, kita juga akan membahas mengenai hubungan antara pengetahuan dan kecerdasan. Yang kelima, akan membahas juga mengenai beberapa teknik di dalam merepresentasikan pengetahuan. Yang keenam, kebutuhan representasi, dan yang ketujuh adalah beberapa pendekatan yang dilakukan di dalam knowledge representation dan beberapa contohnya. Oke, kita masuk aja yang pertama, apa itu representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan di dalam AI itu menggambarkan representasi pengetahuan dari manusia. Pada dasarnya ini adalah studi tentang bagaimana kepercayaan atau belief, maksud atau tujuan dan penilaian agen cerdas dapat diekspresikan dengan tepat untuk alasan otomatis. Nah, salah satu tujuan utama representasi pengetahuan itu meliputi pemodelan perilaku cerdas untuk agent. Representasi pengetahuan dan penalaran atau sering juga disebut dengan istilah KR ya, Knowledge Representation atau KRR, Knowledge Representation and Reasoning, itu adalah bahagian dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pemikiran agent di dalam AI dan bagaimana pemikiran tersebut berkontribusi terhadap perilaku agent yang cerdas. Oke, kalau kita lihat definisinya adalah knowledge representation and reasoning atau dalam bahasa kita adalah representasi pengetahuan dan penalaran adalah representasi informasi dari dunia nyata bagi komputer untuk memahami dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang kompleks, karena kita semua tahu bahwa di dunia nyata ini begitu banyaknya masalah dan masalahnya sangat beragam dan sangat kompleks. Nah, bagaimana nanti agen cerdas ini atau kecerdasan buatan ini juga mampu memecahkan masalah sebagaimana manusia memecahkan masalahnya dengan memahami dan mengadop atau mentransfer atau memiliki kemampuan berperilaku cerdas sebagaimana cerdasnya manusia melalui interpretasi atau melalui perilaku-perilaku daripada agen tersebut yang kalau kita katakan adalah meliputi pemodelan perilaku cerdas. Oke, yang kalau kita lihat adalah memecahkan perilaku kehidupan nyata yang kompleks ini sudah banyak yang kita lihat, seperti contohnya adalah kemampuan dalam menganalisis, mendiagnosis kondisi medis atau memiliki kemampuan berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa alami seperti produk Siri by Apple atau Google Assistant by Google atau Cortana by Microsoft atau Alexa by Amazon. Nah, ini juga merupakan cara yang menggambarkan bagaimana kita dapat mewakili pengetahuan di dalam kecerdasan buatan ya. Jadi ini juga adalah cara bagaimana kita dapat mewakili pengetahuan yang kita miliki ini, kemudian kita transformasikan atau kita modelkan ke dalam kecerdasan buatan, sehingga agent tadi mampu memiliki kemampuan sebagaimana cerdasnya manusia. Nah, representasi pengetahuan tidak hanya menyimpan data ke dalam beberapa basis data, tetapi juga memungkinkan mesin cerdas untuk belajar dari pengetahuan dan pengalaman itu sendiri. Jadi kemampuan mesin cerdas itu adalah mampu untuk belajar secara terus-menerus dari pengetahuan yang dia miliki dan dari pengalaman itu sendiri, sehingga dapat berperilaku cerdas seperti layaknya manusia.
Oke, sekarang kita masuk kepada jenis item yang perlu diwakili di dalam AI. Berbagai jenis item pengetahuan yang perlu diwakili di dalam AI itu diantaranya adalah pertama, objek atau benda. Objek itu adalah semua fakta tentang objek di domain dunia kita. Contoh, kalau gitar ada senarnya, atau trompet adalah instrumen yang terbuat dari kuningan, atau mahasiswa memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM, dan lain sebagainya. Kedua adalah event atau peristiwa. Itu adalah tindakan yang terjadi di dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah performance atau performa atau kinerja. Ini menggambarkan perilaku yang melibatkan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang keempat adalah fakta atau fact, adalah kebenaran tentang dunia nyata dan apa yang kita representasikan. Kemudian yang kelima, meta knowledge, itu adalah pengetahuan tentang apa yang kita ketahui. Jadi apa yang kita ketahui itu adalah termasuk ke dalam meta knowledge. Yang keenam, itu adalah dasar pengetahuan atau knowledge base itu sendiri. Nah, basis pengetahuan ini merupakan komponen utama agent berbasis pengetahuan adalah pengetahuan itu sendiri. Nah, itu direpresentasikan sebagai knowledge base. Nah, knowledge base adalah kelompok kalimat. Di sini kalimatnya bisa digunakan sebagai istilah teknis dan tidak identik dengan bahasa Inggris ya. Nah, sementara pengetahuan itu sendiri adalah kesadaran atau keakraban yang diperoleh dari pengalaman, fakta, data, dan situasi. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis pengetahuan di dalam kecerdasan buatan. Oke. Sekarang kita telah mengetahui tentang representasi pengetahuan itu apa di dalam AI, dan sekarang kita beralih dengan mengetahui berbagai jenis pengetahuan di dalam AI. Terdapat 5 jenis pengetahuan di dalam AI. Yang pertama adalah declarative knowledge atau pengetahuan deklaratif, kemudian structural knowledge, yang ketiga procedural knowledge, yang keempat meta knowledge, dan yang kelima adalah heuristic knowledge. Mari kita bahas satu persatu masing-masing daripada jenis pengetahuan dalam AI ini. Yang pertama adalah declarative knowledge atau pengetahuan deklaratif. Mencakup mengenai konsep, fakta, dan objek dan diekspresikan dalam kalimat deklaratif. Pengetahuan deklaratif ini adalah mengetahui tentang sesuatu, ya, di mana pengetahuan itu mencakup mengenai konsep, fakta, dan objek. Pengetahuan deklaratif ini juga disebut dengan pengetahuan deskriptif dan diekspresikan di dalam deklaratif. Dan pengetahuan deklaratif ini lebih sederhana daripada bahasa prosedural. Kemudian yang kedua adalah structural knowledge atau pengetahuan struktural. Pengetahuan struktural adalah pengetahuan dasar untuk memecahkan suatu masalah, menggambarkan hubungan antara berbagai konsep seperti jenis, bahagian dari, dan pengelompokan sesuatu. Dan ini menggambarkan hubungan yang ada di antara konsep dengan objek. Kemudian yang ketiga adalah procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Sering juga disebut sebagai pengetahuan imperatif. Jenis pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, dan termasuk di dalamnya adalah mengenai aturan, strategi, prosedur, dan lain-lainnya. Jenis pengetahuan prosedural ini dapat langsung diterapkan ke tugas apapun. Dan pengetahuan prosedural tergantung kepada tugas yang dapat diterapkan. Nah, keempat adalah meta knowledge atau pengetahuan tentang pengetahuan-pengetahuan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah heuristic knowledge atau pengetahuan heuristik. Pengetahuan heuristik mempresentasikan pengetahuan beberapa ahli dalam suatu bidang atau dalam suatu subjek. Pengetahuan heuristik itu adalah aturan praktis berdasarkan pengalaman sebelumnya dan kesadaran akan pendekatan yang digunakan. Nah, itu adalah 5 jenis pengetahuan yang terdapat di dalam AI. Sekarang mari kita lihat ke slide berikutnya mengenai siklus representasi pengetahuan dan cara kerjanya. Oke, terdapat beberapa komponen di dalam AI. Yang pertama itu adalah persepsi,
yang kedua adalah belajar, yang ketiga adalah representasi pengetahuan dan penalaran, yang keempat adalah perencanaan, yang kelima adalah eksekusi. Nah, sistem kecerdasan buatan ini yang terdiri dari beberapa komponen ini akan menampilkan perilaku cerdas mereka. Ya, sekarang kita lihat contoh untuk menunjukkan berbagai komponen sistem dan cara kerjanya. Diagram berikut ini adalah diagram yang menunjukkan interaksi di antara beberapa komponen yang telah disebutkan tadi di dalam dunia nyata dan komponen yang terlibat dalam menunjukkan kecerdasan buatan tersebut. Komponen persepsi. Komponen persepsi mengambil data atau informasi dari lingkungan. Dengan bantuan komponen inilah kita dapat mengambil data dari lingkungan, mencari tahu sumber suara dan memeriksa apakah AI tersebut rusak oleh apapun. Nah, juga mendefinisikan bagaimana merespon ketika ada indera yang terdeteksi. Lalu kemudian di sini kita lihat adalah komponen pembelajaran atau learning yang belajar dari data yang di-capture atau ditangkap oleh komponen persepsi. Tujuannya adalah untuk membangun komponen yang dapat diajarkan dibandingkan daripada pemrogramannya sendiri. Nah, pembelajaran berfokus pada proses peningkatan diri atau improve secara mandiri daripada mesin kecerdasan itu sendiri melalui pengalaman dan melalui data-data atau pengetahuan yang telah kita masukkan sebelumnya. Untuk mempelajari hal-hal baru, sistem membutuhkan akuisisi pengetahuan, inferensi, akuisisi heuristik, pencarian lebih cepat, dan lain sebagainya. Kemudian komponen utama daripada kecerdasan buatan itu sendiri adalah knowledge, representation, and reasoning. Ya, komponen utamanya adalah representasi pengetahuan dan penalaran yang menunjukkan kecerdasan seperti manusia di dalam mesin. Representasi pengetahuan itu adalah tentang memahami kecerdasan. Nah, alih-alih kita mencoba memahami atau membangun persepsi kita bagaimana otak bekerja dari bawah ke atas, namun lebih ditujukan kepada bagaimana memahami dan membangun perilaku cerdas itu justru dari atas ke bawah dan fokusnya pada apa yang perlu diketahui oleh agent itu untuk berperilaku cerdas. Juga mendefinisikan bagaimana proses penalaran otomatis itu dapat membuat pengetahuan itu tersedia sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah komponen planning atau perencanaan dan eksekusi. Ini tergantung kepada analisis representasi pengetahuan dan penalaran. Nah, di sini perencanaan termasuk memberikan keadaan awal, menemukan prasyarat dan efeknya, dan urutan tindakan untuk mencapai keadaan di mana tujuan tertentu berada. Sekarang, setelah perencanaan selesai, tahap terakhirnya itu adalah mengeksekusi atau proses pelaksanaan terhadap keseluruhan daripada proses ini. Baik, jadi ini adalah berbagai komponen sistem dan siklusnya di dalam representasi pengetahuan. Selanjutnya, kita masuk bagaimana hubungan di antara pengetahuan dengan kecerdasan ini, ya. Bagaimana keterkaitan atau relasi antara pengetahuan dengan kecerdasan itu sendiri. Oke. Berikut adalah pengetahuan antara pengetahuan dengan kecerdasan. Pengetahuan tentang dunia nyata memainkan peran penting di dalam kecerdasan serta menciptakan kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi kita tahu seseorang yang cerdas yang akan menciptakan kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi kecerdasan buatan itu bisa diciptakan juga oleh manusia-manusia yang cerdas. Nah, pengetahuan memainkan peran penting di dalam menunjukkan perilaku cerdas pada agent. Agent hanya dapat bertindak secara akurat pada beberapa input ketika dia memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang input tersebut. Oke. Mari kita anggap jika kita bertemu seseorang yang kita sebut sebagai decision maker atau si pembuat keputusan. Ya. Nah, si pembuat keputusan ini tindakannya akan dijustifikasi atau dibenarkan dengan merasakan lingkungan dan menggunakan pengetahuan. Tetapi jika kita menghapus bahagian daripada pengetahuan nantinya, ya, decision maker ini, dia akan membuat keputusan berdasarkan tindakan yang dijustifikasi atau dibenarkan dengan merasakan lingkungan di sekitarnya dan juga dengan menggunakan knowledge atau pengetahuan.
maka setelah itu baru dia akan mengambil action atau tindakan untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana kalau seandainya kita akan menghilangkan bagian knowledge ini, kita akan menghapus bagian pengetahuan di sini, maka tidak akan dapat si pengambil keputusan ini untuk mengambil keputusan yang cerdas kalau hanya berdasarkan sensing, kalau hanya berdasarkan kepada merasakan lingkungan saja. Jadi sebuah keputusan yang akan diambil, keputusan yang cerdas akan diambil adalah berdasarkan merasakan lingkungan dan juga adalah ditambah dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka decision maker-nya atau si pengambil keputusan akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Oke. Nah, artinya di sini jika kita menghapus bagian keputusan, maka decision maker tidak akan mampu mengambil keputusan secara baik. Atau dengan kata lain, kita memerlukan pengetahuan terlebih dahulu untuk menampilkan atau membuat perilaku cerdas. Itulah hubungan antara pengetahuan dengan kecerdasan. Tanpa ada pengetahuan, maka kita tidak akan mampu menampilkan perilaku cerdas, yang notabene adalah kecerdasan buatan itu sendiri. Artinya, kecerdasan memerlukan pengetahuan. Nah, sekarang setelah Anda mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kecerdasan, mari kita beralih ke representasi pengetahuan di dalam AI. Ada 4 teknik di dalam representasi pengetahuan di dalam AI. Yang pertama adalah logical representation, yang kedua semantic network representation, yang ketiga frame representation, dan yang keempat adalah production rule. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu, logical representation atau representasi logis. Ya, representasi logis itu adalah bahasa dengan beberapa aturan yang konkret atau yang pasti yang berkaitan dengan proposisi dan tidak memiliki ambiguitas dalam representasinya. Representasi logis berarti menggambarkan kesimpulan berdasarkan berbagai kondisi. Representasi ini menetapkan beberapa aturan komunikasi yang penting. Nah, ini terdiri dari sintak dan semantik yang didefinisikan secara tepat yang mendukung inferensi suara. Setiap kalimat dapat diterjemahkan ke dalam logika dengan menggunakan sintak dan semantik ini. Kita lihat dulu sintak. Sintak ini memutuskan bagaimana kita dapat membangun kalimat di dalam logika. Kemudian menentukan simbol mana yang bisa kita gunakan dalam representasi pengetahuan dan juga bagaimana menulis simbol-simbol tersebut. Kemudian semantik. Semantik adalah aturan yang dapat menafsirkan kalimat di dalam logika, juga memberi makna pada setiap kalimat. Representasi logis itu dapat dikategorikan ke dalam 2 logika, yaitu logika proposisi dengan logika predikat yang akan kita bahas secara terpisah setelah selesai materi daripada pertemuan yang ini. Kita akan memasuki ke materi selanjutnya, nanti adalah logika proposisi dengan logika predikat setelah selesai materi ini. Oke, kelebihan dan kekurangan daripada representasi logis adalah kelebihannya. Representasi logis itu membantu melakukan penalaran secara logis dan representasi ini adalah dasar untuk bahasa pemrograman. Kekurangannya, representasi logis ini memiliki beberapa batasan dan sulit untuk dikerjakan dan teknik ini tidak terlalu alami dan kesimpulannya tidak terlalu efisien. Nah, dari mana kita melihat kelebihan dan kekurangan ini setelah kita paham nanti yang 2 tadi, yaitu logika proposisi dengan logika predikat yang akan kita bahas sehabis pertemuan ini nantinya. Ya, kemudian kita masuk ke yang teknik representasi yang kedua adalah semantic network representation atau representasi jaringan semantik. Jaringan semantik bekerja dengan alternatif dari logika predikat untuk representasi pengetahuan. Pada jaringan semantik, kita dapat merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk jaringan grafis. Kemudian jaringan ini terdiri dari node atau nodih yang mewakili objek dan busur yang menggambarkan hubungan antara objek-objek tersebut. Jaringan semantik juga mengkategorisasikan objek dalam berbagai bentuk dan menghubungkan objek-objek tersebut. Nah, representasi daripada jaringan semantik ini terdiri dari 2 jenis hubungan, yaitu relasi is-A atau disebut juga dengan relasi warisan.
Kemudian adalah jenis hubungan yang kedua. Nah, contoh di sini terdapat statement Jerry is a cat, Jerry is a mammal, Jerry is owned by pria, Jerry is white colored, dan all mammals are animal. Jerry itu adalah seekor kucing. Jerry itu adalah binatang mamalia. Jerry itu kepunyaan pria, dan Jerry itu berwarna putih, dan semua mamalia adalah binatang. Kalau kita transformasikan ke dalam jaringan semantik, atau kalau seandainya kita convert ke dalam jaringan semantik, maka bentuknya seperti ini. Jerry milik pria, Jerry berwarna putih, Jerry itu adalah kucing, dan kucing itu adalah mamalia, dan mamalia itu adalah binatang. Jadi ini adalah merepresentasikan pengetahuan kita dalam bentuk jaringan semantik, ya, dengan menggunakan relasi is-i, warisan, dan jenis hubungannya. Apa sih kelebihan dan kekurangan daripada representasi jaringan semantik ini? Kelebihannya dulu, yang pertama adalah jaringan semantik adalah representasi alami dari pengetahuan. Jaringan semantik menyampaikan makna secara transparan yang dapat kita lihat seperti contoh yang tadi, secara transparan dan representasinya sangat alami dari pengetahuan. Dan kemudian yang ketiga, jaringan ini sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti oleh siapapun. Ya. Kekurangannya, jaringan semantik ini membutuhkan lebih banyak waktu komputasi saat dia runtime, ya, karena kita perlu melintasi hierarki jaringan yang lengkap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan mungkin dalam skenario terburuk bahwa setelah melintasi seluruh pohon, kita menemukan bahwa solusinya ternyata tidak ada di jaringan itu. Maka dikatakan ini menjadi kekurangan jaringan semantik yang pertama. Ya, jaringan semantik itu membutuhkan lebih banyak waktu komputasi saat runtime. Yang kedua, jaringan semantik itu tidak mungkin membangun jaringan semantik yang sedemikian luas. Kenapa? Jaringan semantik itu sebenarnya mencoba memodelkan memori mirip manusia yang memiliki 1015 neuron dan tautan untuk menyimpan informasi. Tapi dalam prakteknya tidak mungkin untuk membangun jaringan semantik yang sedemikian luas. Kemudian yang ketiga, jaringan semantik tidak memadai karena tidak memiliki quantifier yang setara. Nah, jenis-jenis representasi ini tidak memadai karena mereka tidak memiliki quantifier yang setara. Itu misalkan adalah untuk semua, untuk beberapa, tidak ada, dan sebagainya. Itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam jaringan semantik. Kemudian jaringan semantik tidak memiliki definisi standar untuk nama, tautan, dan yang terakhir, jaringan semantik tidak cerdas dan sangat bergantung kepada pencipta sistemnya. Ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan daripada jaringan semantik. Berikutnya adalah frame representation atau representasi frame. Sebuah frame itu adalah struktur seperti catatan yang terdiri dari kumpulan atribut dan nilainya untuk menggambarkan entitas dan di dunia. Frame adalah struktur data AI yang membagi pengetahuan menjadi substruktur dengan mempresentasikan situasi stereotip. Nah, pada dasarnya ini terdiri dari kumpulan nilai slot. Slot ini dapat berupa jenis dan ukuran apa saja, dan setiap slot memiliki nama dan nilai yang disebut nanti istilahnya adalah facet. Ya. Nah, ini seperti kumpulan daripada beberapa frame. Kumpulan dari beberapa frame atau kumpulan dari beberapa bingkai. Ya, yang ilmu pengetahuannya direpresentasikan ke dalam setiap frame ini. Nah, facet itu adalah berbagai aspek slot yang kita kenal dengan istilah facet adalah fitur frame yang memungkinkan kita untuk menempatkan batasan pada frame atau bingkai tersebut. Contoh misalkan fakta if needed. Ya. Fakta if needed dipanggil saat data slot tertentu diperlukan. Suatu frame atau bingkai dapat terdiri dari sejumlah slot dan sebuah slot itu dapat mencakup sejumlah facet, dan facet mungkin saja memiliki sejumlah nilai lagi. Nah, sebuah frame atau bingkai juga dikenal sebagai representasi pengetahuan slot filter atau disebut juga dengan istilah slot filter knowledge representation dalam kecerdasan buatan. Frame berasal dari jaringan semantik dan kemudian berkembang menjadi kelas dan objek. Suatu frame tidak banyak berguna, tetapi kumpulan daripada frame baru memiliki makna. Nah, sistem frame terdiri dari kumpulan frame yang terhubung.
Dalam frame atau bingkai, pengetahuan tentang suatu objek atau peristiwa dapat disimpan bersama dalam basis pengetahuan. Frame adalah jenis teknologi yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pemrosesan bahasa alami atau natural language processing dan penglihatan mesin atau machine vision. Sekarang kita lihat contoh yang pertama adalah frame sebuah buku. Slot dan filter. Terdiri dari slot dan filter. Slotnya apa? Ada title-nya, Artificial Intelligence, ada genre-nya, Computer Science, ada author-nya, Peter Norvig, ada edition-nya, Third Edition, ada year atau tahun 1996, dan ada page itu 1152. Ini adalah menggambarkan sebuah frame dari sebuah buku. Anda mungkin bisa membuat frame-frame lainnya untuk objek-objek lainnya yang terdiri dari objek dan peristiwa atau slot dan filternya. Contoh yang kedua, misalkan kita mengambil entitas Peter, ya. Misalkan nih dari yang ini kita ambil entitasnya. Entitas yang kita ambil adalah Peter ini. Oke. Sekarang misalkan kita mengambil entitas Peter. Peter itu adalah seorang insinyur sebagai profesinya dan usianya 25 tahun. Dia tinggal di London dan negara itu adalah negara Inggris. Jadi berikut adalah representasi bingkai atau frame untuk entitas Peter. Slot, filter. Ya, tetap ada slot dan filter. Namanya adalah filter. Profesinya adalah dokter. Umurnya 25. Statusnya masih single. Dan beratnya adalah 78. Jadi dari beberapa entitas ini bisa kita turunkan lagi entitasnya ke yang lebih rendah lagi. Oke. Kelebihan dan kekurangan representasi frame. Kelebihannya adalah representasi pengetahuan frame membuat pemrograman menjadi lebih mudah dengan mengelompokkan data terkait. Kemudian, representasi frame relatif fleksibel dan digunakan oleh banyak aplikasi di dalam AI. Sangat mudah untuk menambahkan slot untuk atribut dan hubungan baru. Sangat mudah untuk memasukkan data default dan untuk mencari nilai yang hilang, dan representasi frame mudah dimengerti dan divisualisasikan. Kemudian kekurangannya adalah dalam inferensi sistem frame, mekanisme tidak dapat dengan mudah diproses. Kemudian mekanisme inferensi tidak dapat berjalan dengan lancar oleh representasi frame. Dan representasi frame memiliki pendekatan yang sangat umum. Masuk kita ke yang keempat. Teknik representasi adalah aturan produksi atau production rule, ya. Sistem aturan produksi terdiri dari pasangan kondisi dan tindakan, yang berarti jika kondisi maka tindakan. Nah, sistem aturan produksi ini sebenarnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah himpunan aturan produksi, yang kedua working memory atau memori yang bekerja, dan yang ketiga adalah siklus pengenalan tindakan. Dalam aturan produksi, agen memeriksa kondisi, dan jika kondisi ada, maka aturan produksi akan menyala dan tindakan yang sesuai dilakukan. Bagian kondisi dari aturan menentukan aturan mana yang dapat diterapkan pada satu masalah, sedangkan bagian tindakan melakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang terkait. Proses lengkap ini disebut dengan Recognized Act Cycle atau siklus pengenalan tindakan. Working memory berisi deskripsi kondisi penyelesaian masalah saat ini, dan aturan dapat menulis pengetahuan ke memori yang sedang bekerja. Pengetahuan ini cocok dan dapat menggantikan aturan yang lainnya. Jika ada situasi baru yang dihasilkan, maka beberapa aturan produksi akan diganti bersama. Ini disebut set konflik. Nah, dalam situasi ini, agen perlu memilih aturan daripada set ini. Dan itu disebut dengan resolusi konflik. Nanti juga akan kita bahas di dalam logika predikat dengan logika proposisi, ya. Kita ambil contoh di sini. Tadi ya, jika kondisi maka tindakan. Ini adalah aturan produksi yang selalu terdiri dari pasangan kondisi dan tindakan. Oke, kita ambil contoh. Jika di halte dan bus tiba, maka tindakannya adalah masuk ke bus. Jika di bus dan membayar dan kursi kosong, maka tindakannya adalah duduk. Jika di bus dan tidak dibayar, maka tindakannya adalah membayar biaya dulu. Jika bus tiba di tujuan, maka tindakannya turun dari bus. Maka ini menggambarkan mengenai aturan produksi, ya. Sekarang kita lihat
kelebihan dan kekurangan daripada aturan produksi. Kelebihannya, aturan produksi dinyatakan dalam bahasa alami. Aturan produksi sangat modular dan dapat dengan mudah dihapus atau dimodifikasi karena sifatnya yang modular tadi. Namun memiliki kekurangan, aturan produksi tidak menunjukkan kemampuan belajar apapun dan tidak menyimpan hasil dari masalah untuk penggunaan masa depan. Selama pelaksanaan program, mungkin banyak aturan yang aktif. Dengan demikian, sistem produksi berbasis aturan menjadi tidak efisien. Nah, jadi ini tadi adalah semua sudah kita bahas ya mengenai teknik-teknik penting di dalam representasi pengetahuan di dalam AI yang 4 buah tadi. Nah, sekarang mari kita lihat mengenai kebutuhan daripada representasi tersebut. Kebutuhan representasi pengetahuan. Sistem representasi pengetahuan yang baik itu harus memiliki beberapa properti seperti akurasi representasi, kecukupan inferensial efisiensi, dan efisiensi akuisisi. Akuisisi representasi ini harus mewakili semua jenis pengetahuan yang diperlukan. Kemudian kecukupan inferensial harus mampu memanipulasi struktur representasi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang sesuai dengan struktur yang ada. Sedangkan inferensial efisiensi itu adalah mengenai kemampuan untuk mengarahkan mekanisme pengetahuan inferensial ke arah yang paling produktif dengan menyimpan panduan yang sesuai. Kemudian yang terakhir, efisiensi akuisisi adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan baru dengan mudah dengan menggunakan metode otomatis. Sekarang kita lihat berikutnya adalah beberapa pendekatan representasi pengetahuan di dalam AI beserta beberapa contoh yang berbeda-beda. Ini adalah terakhir dari materi pada pertemuan yang hari ini adalah mengenai pendekatan representasi pengetahuan di dalam AI. Ada beberapa pendekatan untuk representasi pengetahuan di dalam AI. Di antaranya itu adalah simple relational knowledge, kemudian ada inheritable knowledge, kemudian ada inferential knowledge, dan sebahagian menyebutkan 3, sebahagian lagi ada yang menyebutkan 4, yaitu adalah procedural knowledge. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simple relational knowledge atau pengetahuan relasional sederhana. Simple relational knowledge ini atau pengetahuan relasional sederhana ini adalah cara paling sederhana, sesuai dengan namanya ya, sederhana, simple ya, jadi merupakan cara paling simple atau cara paling sederhana untuk menyimpan fakta yang menggunakan metode relasional, dan setiap fakta tentang sekumpulan objek diatur secara sistematis di dalam kolom. Pendekatan representasi pengetahuan ini terkenal dalam sistem basis data di mana hubungan antara entitas yang berbeda diwakili atau direpresentasikan, dan pendekatan ini memiliki sedikit peluang untuk menarik kesimpulan. Berikut ini adalah contoh representasi pengetahuan relasional sederhana. Contoh terdiri dari 3 kolom, pemain, berat, dan umur, dan terdiri dari 3 data, pemain 1, beratnya 75, umurnya 36, ya. Kemudian pemain kedua, record kedua, pemain kedua, beratnya 68, umurnya 42, dan pemain ketiga beratnya 57 dengan umurnya adalah 45. Ini adalah simple relational knowledge, pengetahuan relasional yang paling sederhana yang terdiri yang disusun secara sistematis di dalam kolom-kolom ya. Kemudian yang kedua, inheritable knowledge atau pengetahuan yang bisa diwariskan, bawaan ya. Dalam pendekatan pengetahuan bawaan, pengetahuan yang dapat diwariskan, semua data harus disimpan ke dalam bentuk hierarki kelas seperti ini, dalam bentuk hierarki kelas. Semua kelas harus diatur dalam bentuk umum atau secara hierarki. Nah, dalam pendekatan ini diterapkanlah properti pewarisannya. Elemen mewarisi nilai dari anggota kelas lainnya. Elemen-elemen ini mewarisi nilai dari anggota kelas lainnya. Pendekatan ini berisi pengetahuan yang dapat diwariskan yang menunjukkan hubungan antara instan dan kelasnya. Antara instan dengan kelasnya, dan itu disebut dengan relasi instan. Ya, is A, ya, Denny instant, Cricket is a player, dan seterusnya.
Ya, setiap frame individu dapat mewakili koleksi atribut dan nilainya. Dalam pendekatan ini, objek dan nilai direpresentasikan ke dalam bentuk node kotak. Ya, dalam pendekatan ini objek dan nilainya direpresentasikan ke dalam kotak dengan menggunakan panah yang menunjukkan dari objek ke nilainya. Contoh misalkan kita lihat ada di sini objeknya adalah Denny dengan Peter, ya, itu adalah instant. Denny ini adalah pemain kriket, sedangkan Peter ini adalah pemain football. Kriket adalah Peter, Denny itu adalah player ya dari kriket dan football, dan merupakan dia playernya untuk kelompok usia di bawah 19 tahun. Itu adalah inheritable knowledge atau pengetahuan yang bisa diwariskan yang digambarkan harus ke dalam bentuk hierarki, ya. Kemudian yang ketiga, inferential knowledge atau pengetahuan inferensial. Pendekatan pengetahuan inferensial mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk logika formal. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memperoleh lebih banyak fakta dan ini menjamin kebenaran. Contoh misalkan adalah pernyataan 1. Anthony adalah pemain badminton. Pernyataan kedua, semua pemain badminton itu adalah atlet. Maka dapat direpresentasikan sebagai berikut ke dalam pengetahuan inferensialnya. Badminton Anthony. Ya. Dalam kurungnya adalah objeknya, ya, badminton Anthony. Kemudian semua pemain, ya, semua pemain badminton itu adalah atlet. Jadi kita terjemahkan ke dalam semua universal X, badminton X ini adalah bisa Anthony, bisa siapa saja, dan apabila dia pemain badminton maka dia adalah atlet. Oke, terakhir, procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Pendekatan pengetahuan prosedural menggunakan program-program kecil dan kode-kode yang menjelaskan bagaimana melakukan hal-hal tertentu dan bagaimana melanjutkannya. Dalam pendekatan ini, satu aturan penting digunakan yaitu aturan if-then. Nah, itulah semua dari pendekatan representasi pengetahuan di dalam AI. Detailnya bagaimana masing-masing pengetahuan representasi pengetahuan ini atau knowledge representation ini akan kita bahas pada pertemuan sesudah ini. Dan saya harap Anda mengerti sekarang apa itu representasi pengetahuan, apa pentingnya representasi pengetahuan itu di dalam AI, dan berbagai jenis representasi pengetahuan yang ada. Semoga memberikan gambaran kepada Anda bagaimana awalnya representasi pengetahuan itu dibutuhkan di dalam membentuk agent cerdas di dalam sebuah kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada modul pembelajaran berikutnya.